Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa dalam tayangan Zamir TV. Senantiasa kita semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu apa. Hari ini semakin hari kita menapaki negeri kita ini pasca pemilu, semakin akan ada sengketa carut marut setelah bergulirnya hak angket yang entah akan berhasil atau tidak. Dan setelah kita melihat adanya berita penggelembungan suara PSI, kenapa ini penggelembungan? Ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari sebuah skenario, karena dalam kurun 3 hari saja suaranya drastis naik hingga 200-an ribu suara. Berbeda dengan partai-partai yang lain, tidak ada kenaikan yang begitu bombastis. Nah, dalam wacana itu bergulir hak angket yang begitu menghebohkan, bergulirnya partai PSI yang begitu mencengangkan, timbul lagi hari ini berita yang lebih menghebohkan, yaitu Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena telah menerima fee atau uang komisi dari Bank Jateng, dan diadakan penyelidikan, penelusuran siapa dia, terkait kepada siapa, karena kenapa kok tiba-tiba melaporkan ini di saat bergulirnya hak angket. Maka dalam penelusuran yang melaporkan itu masih ada kaitannya dengan partai PSI, dia ketua PSI di wilayah Bogor. Kalau demikian halnya, apa hubungannya dengan PSI? Kan PSI tidak ada sangkut pautnya dengan Ganjar. Bisa jadi tidak ada sangkut pautnya, tetapi barangkali juga ada, karena kalau berita Ganjar ini lebih besar dan bisa diekspos, akan mampu juga untuk menutup berita PSI yang hari ini begitu mencengangkan karena penggelembungan suara. Juga sekaligus akan bisa mematahkan rencana hak angket sekali mendayung 2.30 terlampaui, begitu menyelam sambil minum air, sambil menutup berita PSI supaya tidak heboh terus. Maka harus ada berita yang lebih heboh dan sekaligus juga bisa untuk mematahkan, membatalkan hak angket, karena ini merupakan shock terapi. Pelopor hak angket adalah Ganjar Pranowo. Nah, kalau Ganjar Pranowo itu sudah terancam dengan dipenjara, jangan coba-coba yang lain untuk terus melaksanakan hak angket, bisa jadi ikut menyusul. Itu pendapat sebagian orang. Kenapa hari ini Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK? Kok kenapa tidak kemarin sebelum adanya pemilu? Karena kasus ini jauh sebelum Ganjar Pranowo berhenti jadi gubernur, masih menjabat sebagai gubernur. Kenapa dilaporkan setelah Ganjar Pranowo kalah dan mengajukan hak angket? Kalau seandainya dilaporkan sebelum pemilu, tentu juga akan bermanfaat untuk menggembosi suara Ganjar Pranowo, bermanfaat juga untuk membuat Ganjar Pranowo ini tidak dipercaya. Kenapa baru setelah adanya hak angket ini bergulir baru dibuat laporan ke KPK? Ini tanda tanyanya, sehingga membuat orang punya pandangan bahwa penguasa ingin membendung rencana hak angket, penguasa ingin menutup berita heboh tentang surat suara partai PSI, penguasa juga sekaligus ingin punya cara agar nanti pada pemilu 2029 rival calon presiden yang akan datang itu tidak ada yang sekuat Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hari ini calon yang kalah hari ini bisa punya potensi untuk mencalonkan lagi di pemilu 2029 nanti. Dan ini akan mengancam perolehan suara, sebab 2029 Gibran sebagai wakil presiden ingin mencalonkan untuk menjadi presiden. Dan pasti itu persiapan harus dimulai dari sekarang. Kalau calon yang akan menghadapi Gibran nanti itu calon yang begitu kuat seperti hari ini, si Ganjar dan Anies, tentu akan merepotkan perolehan suara Gibran nanti, mengancam perolehan kemenangan suara bagi Gibran. Maka kalau Ganjar Pranowo sudah dipenjara
nanti menyusul Anies juga ikut di penjara seperti halnya Ahok tempo hari. Kalau 2017 Ahok itu dipenjara dengan kasus yang entah Ahok sendiri tidak mengetahuinya kasus itu betul apa tidak, dan setelah dibuktikan dan ternyata kasus itu hanyalah kasus yang rekayasa, dan itu diakui sendiri oleh Buniani yang mengedit video Ahok itu, dan Buniani sudah dipenjara juga. Maka kalau hari ini kasus Ahok itu diterapkan kepada Ganjar Pranowo dan nantinya Anies juga, maka akan ada calon presiden yang tidak sekuat Ganjar dan Anies, dan itu akan membuat kemenangan begitu mudah bagi pertahanan. Bagaimana sekiranya nanti ke depannya Ganjar Pranowo tidak berhasil dipenjarakan, Anies juga tidak berhasil dipenjarakan, berbagai macam upaya pasti tidak menutup kemungkinan. Terus apa pendapat Anda mengenai perkara ini? Ganjar Pranowo, apakah betul tuduhan yang katanya menerima fee dari Bank Jateng? Maka semuanya perlu dibuktikan, sebagaimana upaya Ahok mencari keadilan walaupun melalui mekanisme yang tidak begitu transparan, melibatkan emosi warga, melibatkan berbagai macam desakan sehingga keputusan itu dipaksakan. Mungkin bisa jadi Ganjar Pranowo tidak menutup kemungkinan hal itu akan berlaku pada dirinya. Kita rakyat melihat kenyataan ini, rakyat biasa ini semakin tidak tahu harus berpihak kepada mana. Maka rakyat lapisan bawah tidak tahu akan menjadi apa nantinya. Mendukung pemerintah yang begitu baik, hari ini pemerintahnya sudah berubah dengan langkah-langkah yang hanya mementingkan keinginan untuk keluarga dan kelompok, berpihak kepada orang yang ingin mengusung tentang perbaikan, tentang demokrasi biar tegak. Di tengah jalan banyak skenario yang bisa untuk memberangus tujuan menjadi pemimpin terdepan. Karena kalau Ganjar ini dipenjara, ya sudah barang tentu dia tidak akan bisa menyalonkan diri menjadi presiden. Cacat hukum, sebagaimana Ahok tidak bisa lagi mencalonkan diri menjadi gubernur. Cacat hukum karena sudah mantan narapidana, sehingga undang-undang tidak bisa menerima orang yang sudah dipenjara itu untuk menjadikan dirinya sebagai calon kepala daerah ataupun presiden. Ini sebuah upaya yang paling cespleng supaya karir seseorang bisa berhenti dan tidak bisa berlanjut. Ada pihak-pihak yang mengatakan sebaiknya Ganjar berhenti mengajukan hak angket dan segera berkoalisi atau merapat ke pihak yang menang sehingga nanti aman, nanti dikasih jabatan sebagai menteri. Kalau gitu dia mencemari intelektualitasnya, mencemari tentang integritas dirinya, tentang perjuangannya mengusung demokrasi, mengusung keadilan. Kalau kita berkolaborasi kepada orang yang selama ini dianggap berlaku tidak adil, berlaku sewenang-wenang, kemudian kita merapat kepadanya, kita diam, kita tunduk kepadanya, dan ikut arahannya, ikut kemauan dia, sementara idealisme, program-program tentang keadilan, tentang demokrasi yang selama ini kita perjuangkan itu kita kubur. Kita ikut program-program dia yang kita tahu program itu menyimpang, program itu kita tahu tidak betul. Sementara di belakang sana jutaan, bahkan ratusan juta orang menantikan yang mau berperan untuk mendobrak adanya cengkraman penguasa yang begitu kuat mengangkangi hak-hak demokrasi. Kalau demikian Ganjar Pranowo berkhianat kepada kebenaran demokrasi. Kalau dia menyetujui merapat kepada pihak yang dianggap menang dan dikasih jabatan menteri, sebagaimana AHY mengkritik bertahun-tahun, hari ini bungkam suara karena dikasih jabatan sebagai menteri, sehingga dulunya mengkritik IKN sekarang memuji IKN.
Apakah itu tidak mengkhianati, membohongi diri sendiri? Itulah yang diharapkan oleh banyak orang, supaya Ganjar Pranowo tidak melakukan koalisi atau merapat ke pemerintahan yang walaupun sudah dilantik nantinya, supaya tetap berdiri pada oposisi meskipun pahit, meskipun diancam di penjara, diancam dibunuh, diancam berbagai macam propaganda. Sebaiknya ikuti Ahok, tegak lurus dengan hati nurani, perjuangan yang diyakini membawa manfaat untuk semua masyarakat Indonesia. Dan tentunya doa orang-orang, baik orang yang terzalimi ataupun orang-orang yang lemah, orang-orang kecil yang selama ini merasa hidup dalam kesusahan, itu akan memperoleh barokahnya lambat ataupun cepat. Berkaca pada kasus Ahok tempo hari, Ahok memasrahkan ini semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 2 tahun dijalani dalam penjara. Dalam penantian itu dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan sana sini, tapi siapa saja yang terlibat dalam skenario untuk menzalimi dia serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti Allah akan tunjukkan satu persatu, yang menzaliminya itu akan memperoleh balasannya. Dan sudah terbukti bahwa banyak orang yang sudah menemukan karmanya Ahok. Maka andai kata Ganjar Pranowo bisa punya kekuatan sebagaimana kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Ahok, maka Ganjar Pranowo pun nanti walaupun hidup dalam tekanan seperti apapun akan memiliki kekuatan itu. Walaupun Ganjar Pranowo nanti dalam keadaan tekanan seperti apapun, dia akan bisa tetap stabil. Begitu kiranya. Semoga kita rakyat Indonesia bisa mengambil manfaat dari perjalanan carut marut politik di negeri kita ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.